Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat warga Kudus dan sekitarnya. Jumpa lagi dengan saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Masih tetap bersama centininews.co.id. Kita mencoba ingin memahamkan masyarakat dengan dialog. Hari ini kita sudah bersama Bapak Dr. Aziz Ahyar, Direktur RSUD Lukmono Hadi Kudus. Tentu ya perbincangan kita hari ini sangat berkaitan erat dengan wabah pandemi COVID-19, Dokter. Pak Dokter, mungkin setelah dihantam ledakan kasus COVID-19, Kudus menjadi salah satu epicentrum lonjakan kasus COVID di Indonesia di pasca Lebaran kemarin ya, Dokter ya. Kemudian pemerintah juga memberikan data bahwa dalam hitungan sebulan ini terjadi lonjakan yang luar biasa, kenaikan persentase yang luar biasa, yaitu sebesar mencapai 1.360%. Ini sekaligus membuat Kudus ini mencatat rekor nasional, sehingga pejabat pusat ini banyak yang memberikan campur tangan ide-ide untuk menangani kasus tersebut di Kudus. Akan tetapi berkat kekompakan dan program-program yang terukur dari Forkompinda Kabupaten Kudus, akhirnya saat ini kasus COVID ini cenderung melandai, sehingga ini diapresiasi oleh Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah ini. Beberapa daerah diminta untuk ngangsu ke Kabupaten Kudus. Pak Dokter, bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang menjadi faktor penyebab kita kena virus COVID-19 itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ya. Jadi saya ingin sedikit jelaskan tentang yang disampaikan oleh Mas Fikri. Ada beberapa faktor ya yang menjadikan kemudian COVID ini bisa berkembang ya. Sebenarnya ini wilayahnya wilayah hulu ya. Kami ini wilayah hilir lebih kepada bagaimana kita membuat terobosan terapi, termasuk juga bagaimana agar bisa menurunkan angka kematian ya ketika dirawat ya. Jadi begini ya. Jadi ini sebelum saya cerita tentang varian ya. COVID ini memang sesuatu yang tidak kelihatan, dia tidak bisa dilihat karena sangat kecil ya, sehingga penyebarannya juga sangat sulit untuk terdeteksi ya. Tetapi ini real ada ya. Pada kondisi-kondisi tertentu di masyarakat ya, di mana kemudian masyarakat misalnya abai ya, orang-orang tertentu di kampung itu kadang-kadang orang yang tua yang mungkin tidak pernah keluar tetapi bisa terpapar dan sebagainya. Ini boleh jadi karena kan dia punya cucu, dia punya saudara, punya anak yang boleh jadi akan terjadi yang disebut dengan self transmission ya, atau transmisi yang terjadi akibat diri sendiri ya. Jadi karena ini adalah sesuatu yang real ada tetapi tidak kelihatan, ini sehingga memang harus ada beberapa kondisi tindakan yang harus kita lakukan. Yang pertama ya, saya yakini ya, kita semua yakini ya, bahwa penggunaan masker ya, apalagi seperti saya ini, ya maskernya double ya. Di dalamnya ada masker biasa, masker bedah atau masker medis,
Di luar saya berikan masker kain. Ini yang sangat murah, tetapi efektivitasnya sampai 87%, bahkan sampai 90%. Hampir setara dengan N90. Nah, masker ini tentu ya ketika kemudian kita dengan teman sebagainya ada yang terpapar atau saya sendiri terpapar, itu kan melindungi teman maupun mereka melindungi saya. Ya. Yang kedua adalah semakan jarak juga. Ini adalah mikrodroplet, artinya gini ya. Ketika saya bersin, ketika saya ngomong ini dia akan berterbangan ya. Dia membuat jarak sampai 2 meter, maka ketika kita buat jarak paling tidak 2 meter, maka kita juga tidak akan terkena. Yang ketiga adalah yang tidak kalah penting lagi adalah seperti ini. Benda-benda semacam ini dia bisa menyimpan itu sampai 8 jam. Jadi ketika kemudian misalnya saya ke ya misalnya sebut saja Indomaret, Alfamart ya, saya tidak menyebut merek, tapi ini realitas di kursus adalah Alfamart. Ketika saya membuka dan sebagainya, itu juga bisa jadi kemudian saya tutup mata dan sebagainya juga salah satu penyebarannya juga. Makanya kenapa harus cuci tangan? Karena dengan sudah pakai sabun ya, ingat ya, jenis virus ini RNA ya, dengan sabun ini dia akan luntur dan sebagainya. Maka tentu dengan sabun itulah yang bisa menjadikan tangan kita menjadi aman. Makanya kebiasaan yang paling penting sebenarnya bukan hanya persoalan COVID saya kira ya. Penyakit TBC itu juga penyakit airborne disease ya. Airborne disease itu artinya penyakit yang ditularkan melalui airborne. Dan ingat TBC itu juga kematian tinggi hanya karena ini sifatnya bukan pandemi ya, melonjak yang luar biasa sehingga ini menjadi ini penting. Jadi persoalan pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan itu menjadi sebuah, menurut saya itu menjadi budaya baru ke depan karena penyakit itu apapun bisa terjadi itu. Kemudian tambahan yang paling penting sebenarnya adalah biasanya pada saat makan itu mereka akan bicara dan sebenarnya risiko juga. Jadi kalau saya dulu mengatakan 5M saya malah 6M. Jadi 3M pertama tadi ya, masker wajib ya, jaga jarak, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan ya, menghindari kerumunan dan mobilitas dan tinggi. Tapi yang terakhir adalah makan bersama itu resiko juga. Nah ini harus juga dipertimbangkan ya. Jadi saya kira itu. Jadi kemudian kalau saya hubungkan dengan kasus Kudus ya, kasus Kudus ini sendiri, ini memang luar biasa ya. Kenapa? Unjung saudara dan sebagainya ya, silaturahmi dan sebagainya ini menjadi salah satu yang juga luar biasa ya, dominan dok ya, dominan ya. Jadi nanti dalam sesi hubungannya kenapa terjadi tinggi nanti akan jelaskan, monggo Pak. Ya. Jadi khusus ini yang berkaitan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Lukmono Hadi yang menjadi rumah sakit rujukan di wilayah Karisiden Pati dok ya. Jadi seperti lonjakan kasus COVID yang tentu menyebabkan kebutuhan fasilitas meningkat. Apakah itu ruangan, apakah itu tenaga medis, dan ya menurut catatan kita kemarin bahkan untuk tenaga medis sendiri ini banyak yang terpapar. Mungkin angkanya juga cukup signifikan, bahkan mungkin Pak Dokter Aziz sendiri malah ikut juga menikmati isolasi ya saat itu. Seperti apa dok persiapan untuk mengantisipasi lonjakan itu? Ya, jadi ketika kemudian pertengahan Mei ya, saya sudah melihat ada tanda-tanda yang luar biasa, sehingga saya masih ingat sekali ya. Di hari Senin pertengahan Mei itu saya sudah kumpulkan rapat dan akhirnya selama ini ketika di April kan landai luar biasa. Kita pada waktu hanya menyisakan 2 bangsal, yaitu bangsal isolasi D1 dan D2 ya, dengan kapasitas 48. Tapi ketika kemudian ada feeling saya mengatakan ini, akhirnya pada saat itu di hari Senin itu pertengahan Mei itu kita buka total 138 yang kita buka. Jadi sebelumnya sudah ada perasaan bahwa ini akan terjadi. Ada hal yang luar biasa dan itu berlanjut ketika sekitar antara tanggal 20-an itu sendiri itu lonjakan luar biasa. Termasuk saya juga pada waktu juga positif dan saya dirawat. Akhirnya saya berpikir ini ada apa ya, sehingga akhirnya pada waktu itu kita coba ini yang luar biasa adalah apa? Lonjakan ini begitu masif ya. Kemudian yang saya khawatirkan adalah mereka yang datang ke rumah sakit itu bukan mereka yang baik-baik saja ya. Mereka yang datang ke rumah sakit adalah dengan kondisi desaturasi. Desaturasi itu artinya saturasi terjadi penurunan ya.
Orang normal saturasi di bawah 90 itu sudah teler, sudah bisa pingsan ya. Tapi ini ada sebagian orang dengan saturasi hanya 70 dan dia masih fine-fine saja. Ini yang saya khawatirkan. Dan ini menumpuk. Jadi pada waktu itu di UGD sendiri ada 30 orang di dalam, sementara di mobil antrian sampai panjang. Ini yang mengkhawatirkan kami ya. Sehingga pada waktu itu akhirnya kita buat triase ya, sehingga sebagian daerah zona aman dan zona yang tidak aman ya. Dan jadi memang kami hanya menerima yang itulah. Dari hal-hal semacam itu, saya akhirnya berpikir ini harus ada perubahan. Dan kebetulan Pak Bupati membuat instruksi Bupati sebagai tindak lanjut akibat lonjakan yang luar biasa dan menjadi juga training topik di nasional ya. Itu Pak Bupati mengeluarkan instruksi nomor 130/01 tahun 2021 tentang kewajiban rumah sakit menambah kapasitas daripada tempat tidur untuk isolasi. Ya, ini yang perlu saya pahamkan lah. Ini hal yang berat bagi kami. Beberapa rumah sakit di dalam WA group khusus direktur rumah sakit menanyakan bagaimana SDM-nya. Ya, ini memang suatu yang tidak mudah ya. Sehingga kami pada waktu mengangkat sampai di atas 214 sendiri untuk yang isolasi akan berat. Tapi akhirnya kita harus bertindak ya, sehingga kami sendiri memang pada waktu itu akhirnya terjadi proses seperti kanibal Pak. Katanya tadi menyangkut masalah bagaimana kelengkapan SDM dan juga sarpras ya. Jadi kami itu kan punya 20 bangsal ya, ada 20 bangsal sendiri, 15 bangsalnya 5 bangsal yang memang harus kita kondisikan ya. Ada 5 bangsal yang tidak bisa kondisikan, bangsal jiwa tidak mungkin kita kondisikan ya, bangsal nifas tidak bisa kondisikan ya. Karena itu bangsal itu pasca persalinan, kemudian bahasa persalinan diri ya, kemudian ICU dan yang terakhir adalah pikuniku ya, 5 bangsal. Tetapi 15 bangsal ini bisa kondisikan, akhirnya 5 saya bunuh ya, dalam arti saya kanibalkan. Tujuannya apa? Agar kami bisa membuka 8 bangsal dengan kondisi yang nyaman ya. Nyaman artinya begini ya, penanganan bangsal isolasi beda dengan bangsal biasa Mas Fikri. Bangsal biasa cukup kita dengan 3 shift ya, dengan tenaga terbatas masih jalan ya. Tapi bangsal isolasi tidak memungkinkan ya. Kenapa? Karena mereka harus menggunakan APD yang begitu luar biasa, sehingga kami buat 4 shift, sehingga tenaganya tentu tidak mungkin. Sehingga tenaga-tenaga yang 5 bangsal tadi kita konsentrasikan untuk dari 8 bangsal tadi ya. Itu yang pertama, yang paling penting itu. Sehingga kami menyisakan ini 10%, yaitu bangsal Edelweiss 2 dan Edelweiss 4 ya, 10% dari total ya. Sehingga dari 444 itu kita hanya menyisakan 352 yang bisa aktif itu ya. Dengan itu ada sekitar 36 bangsal yang khusus umum. Kenapa umum harus ada? Yang tadinya misalnya suspek tiba-tiba negatif, kita harus ada tempat. Ada kasus trauma, ada kecelakaan dan sebagainya, harus ada tempat. Sehingga kita tetap harus menyisakan itu ya. Kemudian yang kedua, tidak hanya perawat yang susah Pak Mas Fikri, dokter kita ini kan terbatas ya. Dokter penyakit dalam kita hanya 4, dokter jantung ada 3, dokter paru 1, dan selebihnya dokter anestesi 4, dan selebihnya adalah dokter spesialis. Kita bentuk yang namanya teamwork leveling Mas Fikri. Tim leveling itu begini, jadi dokter-dokter yang memang khusus untuk penanganan COVID ini atau DPJP itu mereka nangani tidak sampai capek, hanya 3 atau 4 hari. Lah dokter spesialis yang kita libatkan, misalnya dokter anak ya. Tetapi tentu harus di bawah sesuai dengan ya, di bawah kendali DPJP yang ada ya. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mencoba ingin tahu ini sebenarnya apa sih. Akhirnya di akhir bulan Mei itu sendiri kita coba, termasuk saya, anak saya dan sebagainya, kita WGS ya. Yang di bawah 20 city value-nya ya. Jadi city itu adalah Sikal threshold value ya. Itu adalah virulensi, tingkat virulensinya. Itu kita kirim ya. Tepatnya tanggal 3 saya tanda tangani dan seminggu kemudian keluar. Wah, ini yang luar biasa. Dari 34 sampel yang kita kirim itu ada 28 yang termasuk tipe varian baru ya. Atau orang menyebutkan dengan varian India atau varian Delta ya. Varian B1 617.2 ya, yang ini yang luar biasa, dan seminggu kemudian kita kirim lagi ternyata hasilnya juga tidak sama. Malah inilah yang salah satu kenapa kok
Kudus, Lonjaan, karena ini memang 5 kali lipat lebih tinggi angka Ya, lebih masif dokter ya, morbiditas penyebarannya rate-nya ya. lebih tinggi ya. Jadi saya kira itu Mas Fikri. Ya. Jadi mungkin masyarakat perlu tahu dan butuh informasi ya dok, Ya. terkait dengan gejala-gejala awal ini. Ketika orang ini diindikasikan kena virus ini seperti apa dok? Artinya gejala awalnya ini. Ya. Sebenarnya virus ini gejalanya tidak tidak ada hal yang bisa dipastikan pasti itu ya. Secara umum karena ini adalah pandemi, maka ketika muncul dengan korokan kering ya, sakit menelan ya, kadang-kadang diikuti dengan nyeri perut, mual dan sebagainya, panas dan sebagainya, batuk yang mekar dan sebagainya, dan serta yang khas seseknya itu dan gemeter ya. Itu tapi tidak bisa, karena itu juga gejala yang lain ya. Gejala tipes juga sama, orang gejala tipes itu panas sampai lebih dari 3 hari. Kemudian gemeter juga ya, maamnya pahit dan sebagainya ya. Kadang-kadang juga ada muncul anosmia, jadi merasakannya juga. Jadi memang tidak secara spesifik sebenarnya gejala ini. Tetapi memang kenapa? Karena ada orang mengatakan kok di COVID kan itu kan menjadi yang luar biasa. Toh itu penyakit yang biasa ya. Memang begini ya, di era pandemi itu rumah sakit begitu muncul gejala-gejala semacam itu, maka ada 3 hal yang harus kita laksanakan ya. Di sini ada namanya EWS Pak, Early Warning System ya, di mana ada scoring ya. Jadi satu contoh ya, kita lihat saturasi. Loh, ternyata saturasinya rendah. Ini tidak terjadi pada penyakit yang lain ya. Misalnya ada yang 60, 70, itu salah satunya ya. Kemudian yang kedua adalah ronsen torak Pak. Ronsen torak itu juga ternyata sebagian sudah terendam dengan cairan. Yang ketiga adalah laboratorium ya. Kita lihat yang khas ya, misalnya NLR ya, jadi rasio antara neutrofil dan limfosit ya. Kemudian yang kedua adalah yang tidak penting adalah misalnya CRP ya, interleukin 6-nya ya, atau yang terakhir adalah misalnya dengan D-dimernya. Lah inilah adalah kondisi-kondisi inilah yang menentukan itu lah. Baru tambahannya nanti biasanya kita antigen dan puncaknya nanti di PCR ya. Jadi tidak mungkin rumah sakit akan membuat diagnosis COVID kalau tidak ada dasar untuk itu ya. Jadi CRP-nya, ronsennya ya, itu kalau akumulasi. Dan yang terakhir nanti adalah gungnya pada PCR-nya. Jadi semacam itu. Jadi kalau memang negatif ya langsung kita pindahkan. Kita punya ruang khusus yang bukan COVID. Ketika suspek, loh hasilnya negatif ya sudah kita pindahkan ke bangsal yang lain. Saya kira gitu. Iya. Mungkin karena gejala dan penyebabnya itu tidak bisa diidentifikasi secara khusus spesifik, ya. Artinya ketika misalnya orang kena COVID misalnya jidatnya memerah semua misalnya, oh itu berarti COVID. Nah, karena seperti yang dijelaskan dokter tadi tidak ada gejala dan penyebab yang pasti ya, artinya semua memungkinkan sehingga masyarakat itu akhirnya timbul anti propaganda dok. Bahwa kenapa sih yang masuk rumah sakit ini selalu di-COVID-kan? Apakah itu mereka yang mau melahirkan atau mungkin kecelakaan atau apapun penyebab masuk rumah sakit, kenapa harus di-COVID-kan? Sehingga ini memunculkan banyak spekulasi bahwa sakit apapun mereka wis pokoknya mati-matilah nek nok ngomah timbangan ndok rumah sakit engko malah di COVID no. Ini penjelasannya seperti apa dok? Jadi begini ya, saya sangat memahami ya, sangat menyadari ketika ada masyarakat kan yang paling mudah aja begini ya, mbah saya itu tidak pernah kemana-mana, dia itu di rumah terus karena sudah sepuh ya. Nah, tiba-tiba dia stroke, bawa ke rumah sakit kok malah di COVID kan ya. Yang kedua, saya punya ponakan itu enggak ada gejala batuk juga enggak ada, dia tiba-tiba kecelakaan dan masuk rumah sakit, kok ya COVID kan juga. Nah sekarang begini ya Mas Fikri ya, di tempat yang di mana zona merah itu misalnya positive rate-nya sudah 53 atau 60% ya, itu berarti ada orang berjalan 10 orang Mas, itu berarti kan 6 orang itu positif Mas. Nah
COVID ini sebenarnya kan kalau dia tidak ada yang membuat menjadi gejala kan tidak akan muncul gejala. 90% lebih itu tanpa orang tanpa gejala, Mas Fikri ya. Artinya ya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kemudian ya dia ada tambahan penyakit penyerta ya dan sebagainya, sehingga termasuk juga virulensi virus ya. Orang dengan kondisi virulensi tinggi ya, misalnya CT valence di bawah 20, kecenderungan juga akan beda dengan yang CT valence akan baik. Jadi kita tidak, ya memang saya juga memahami ya. Jadi kemudian yang kedua, di kondisi pandemi itu sifat parno para petugas juga akan tinggi. Jadi ketika ada orang misalnya kecelakaan, maka rumah sakit ada standar dari dokter yang mau melaksanakan. Dok, saya minta untuk di screening dulu, minimal di antigen, kan begitu Mas? Nah, ketika antigennya ternyata memang positif. Ya mau tidak mau kalau tindakan operasi dengan standar COVID ya, tentu dengan tekanan negatif dan sebagainya, APD lengkap dan sebagainya. Orang salin, orang yang perawat, jadi semacam itu. Jadi tidak serta-merta kita misalnya mengcovidkan orang kalau tanpa ada standar dan bisa jawaban. Ini ada PCR-nya. Jadi memang, tapi saya memahami, wong keluarga saya ini tidak pernah kemana-mana lah. Tapi ketika orang tua yang kemana-mana kan dia menerima cucunya. Iya, karena mungkin sosialisasi dan edukasinya saja yang ponakannya dan sebagainya. Anaknya seponaknya tidak ada gejala apa-apa, betul. Jadi karena ini ketika kita kaitkan dengan mungkin dalam tanda kutip rumor ya dok ya. Jadi pada saat keluarga pasien ini mengantar atau apakah sudah selesai periksa di rumah sakit, misalnya di masyarakat ini kan ada rumor, ini jenengan mau tanda tangan COVID atau tidak. Kalau mau tanda tangan di COVID kan, maka seluruh biaya gratis. Nah ini kan sangat masif berkembang di masyarakat, sehingga ujung-ujungnya kenapa rumah sakit atau pemerintah itu selalu mengkampanyekan keberadaan COVID ini, karena memang ada duit di sana. Penjelasan dokter seperti apa ini? Jadi ini memang boleh jadi mungkin pernah ada ya, tapi begini. Tadi tentang mengenai masalah tangan ya. Jadi di rumah sakit itu ada yang namanya general consent, Pak, general informed consent ya. Jadi semua pasien itu harus tanda tangan bersedia tidak dok dirawat. Jadi bukan bersedia untuk COVID kan. Belum ada COVID ya dok. Sejak dulu ada. Jadi itu standar. Persetujuan keluarga. Ada persetujuan keluarga. Kalau ada lagi informed consent tindakan itu juga ada ya. Misalnya mau operasi ya, mau tindakan. General informed consent ini adalah wajib diberikan karena juga ini menyangkut masalah juga SPO yang ada. Jadi bukan tanda tangan untuk COVID kan tidak, tapi general informed consent itu ada, memang ada. Nah, kemudian yang kedua, ya, memang saya akui klaim COVID ini jauh lebih tinggi dibanding klaim BPJS atau klaim yang lain ya. Sehingga ini menjadi bumerang juga ketika muncul di masyarakat seolah-olah rumah sakit memang memanfaatkan itu ya. Saya tidak tahu kalau rumah sakit yang tapi begini. Perlu kami sampaikan ya, ketika kemudian kita ternyata negatif, maka tidak bisa misalnya kita klaimkan Pak, satu ya. Dan ketika sudah masuk isolasi, BPJS juga tidak bisa klaimkan, maka menjadi biaya sendiri. Jadi tidak mudah sebenarnya ketika misalnya seorang tanda tangan, ternyata negatif, bagaimana cara klaimkan? Apa merekayasa kan tidak mungkin ya. Jadi pada saat awal misalnya mau tanda tangan COVID kan maka gratis itu tidak. Dia menjadi gratis kalau memang benar-benar dengan gejala sedang ke arah gejala berat, karena gejalanya juga tidak diganti, kemudian dirawat ya sampai kemudian sembuh dan memang benar positif, itu yang baru diklaimkan. Di luar itu tidak bisa ya. Termasuk pasien diminta pulang, ya dia bayar sendiri ya, seperti itu. Jadi tidak mudah bahwa kita bisa klaimkan begitu saja. Kalau memang negatif tidak mungkin, atau positif gejala ringan saja tidak boleh diklaimkan ya. Jadi tidak semudah itu, tapi memang biaya klaimnya memang lebih besar, jauh lebih besar dibanding kalau dengan biaya sendiri atau dengan BPJS. Memang itu ya. Itu yang menjadi memang tuduhan di masyarakat, dan saya memahami kalau macam itu ya, apalagi tengah-tengah kondisi banyak orang susah semacam ini ya, seolah masyarakat memanfaatkan semacam itu. Lah ini
yang rumornya kan semacam itu ya. Jadi sangat tidak betul bahwa ketika kemudian mengantarkan pasien, kemudian ada tahapan untuk menanting keluarga ini, kalau mau tanda tangan COVID bebas, kalau tidak mau bayar sendiri, tidak ada ya Dok ya? Tidak ada, dan Tidak kami ada, pastikan ya. Jadi kalau memang ada, laporkan kepada saya Ya. atau kepada polisi dan sebagainya, kami tidak akan pernah terjadi ya. Jadi yang Jadi ada kalau adalah soal kemudian ada keluarga yang harus menandatangani form itu, memang jauh sebelum ada corona, Iya. SOP di rumah sakit memang harus namanya ada general penandatanganan informed ya. consent ya. Jadi Iya. general itu ada. Iya. Jadi di rumah sakit semua ada begitu. Oke dokter, jadi ya mungkin tadi sudah banyak dijelaskan, termasuk bagaimana diagnosis dokter memilah dan memilih apakah ini corona positif atau negatif. Tahapannya sudah jelas dibeberkan oleh Pak Aziz ya. Sekarang bagaimana pengobatan virus corona sendiri itu Dok? Kalau misalnya, karena mungkin banyak juga masyarakat yang sebenarnya kalau di swab pun bisa positif, tapi masih banyak yang ada di luar sana. Sekarang kira-kira bagaimana pengobatan untuk mereka-mereka yang terindikasi faktor-faktor penyebab kena virus corona tadi Dok? Ya. Jadi ini kita bagi dua ya. Jadi untuk memang yang tanpa gejala ya, artinya mereka kemudian ternyata terpapar virus corona sendiri ya. Dengan yang kedua adalah yang memang dengan gejala sedang sampai berat ya. Yang penting adalah kalau saya ya, secara umum dulu ya, ketika orang sudah terkena penyakit ini atau sudah terpapar ya, yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga hati jangan sampai panik ya. Ingat ya, ketika hati panik, stres dan sebagainya ya, dia akan meningkatkan hormon yang kita kenal hormon kortisol. Separuh dari penyakit ya ya Dok. Salah satunya tadi lah, secara teoritis kan tadi ya. Kalau kita lihat Ibnu Sina mengatakan bahwa kepanikan itu adalah separuh daripada penyakit. Itu benar. Ya. Karena orang panik itu akan meningkatkan hormon yang tidak baik, kortisol tinggi. Pada saat tinggi dia akan menekan sistem kekebalan tubuh ya. Limfositnya akan hilang, imunoglobulinnya akan hilang sehingga sama sekali sakit ya. Yang kedua adalah juga akan naik dan sebagainya. Hal-hal yang bersifat negatif akan muncul. Separuh penyakit benar. Tetapi ketika kemudian kita membuat ini santai lah, ini kan hal yang biasa seperti flu biasa saja. Tidak usah kalau kita terlalu panik. Itu sudah separuh obat ya. Kemudian ketika kita sabar, ini kan bagian daripada takdir Allah ya. Ini saya sangat menikmati. Maka sudah awal dari persembuhan. Jadi prinsip itu yang paling penting ya. Tapi katanya dengan medis ya, sepanjang dia tanpa gejala, cukuplah dia dengan misalnya di rumah dengan banyak minum air putih hangat ya, kemudian vitamin C dan D sebagainya. Jadi obat spesifik COVID ini kan tidak ada Tidak ada ya Dok ya. Jadi tidak ada. Yang gejala berat misalnya ya, kita berikan antivirus banyak ya, mulai dari injeksi remdesivir ya, kemudian oseltamivir ya, kemudian ada favipiravir ya. Itu beberapa virus secara umum. Tidak spesifik untuk COVID ya. Kemudian ketika muncul hal-hal yang lain itu kita ada modalitas misalnya ya, ada stem cell ya, ada juga plasma konvalesen, ada juga mungkin saya sebut merek misalnya ramuan gamar, itu adalah juga bukan khas untuk COVID ya. Jadi intinya adalah pengobatan pada COVID sendiri secara umum yang spesifik ya, spesifik virus membunuh itu tidak ada. Makanya kan yang paling penting tadi bagaimana hati jadi tenang ya. Nah, rumah sakit dengan modalitas itu adalah bagaimana mengatasi kondisi-kondisi yang sudah muncul. Satu contoh misalnya ya, orang datang dengan ternyata saturasinya tinggal hanya 60-70. Wah ini luar biasa, ini hipoksia, dia masih fine-fine saja kok saturasinya begitu ya. Wah ini kita katakan jangan-jangan sudah banyak inflamasi di dalamnya. Dibuktikan dengan ronsen ternyata separuh sudah tenggelam, CRP-nya tinggi, interleukin 6-nya jadi harus 30 dan bla 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 sebagainya.
Jadi ketika kemudian kita masukkan obat tertentu misalnya, itu lebih kepada bagaimana menghilangkan inflamasinya. Supaya untuk apa? Ya untuk kehidupannya dia. Virusnya nanti akan mati sendiri. Ya. Jadi nanti begitu diberikan obat itu 2 kali injeksi, tidak usah sebut namanya ya. Kemudian 3 hari kemudian hasilnya baik, dia akan membaik dan saturasinya naik menjadi 98 dan sebagainya. Jadi kalau kita berikan obat tertentu itu bukan obat yang memang membunuh, tapi lebih kepada bagaimana gejala yang muncul atau kondisi yang muncul pada dia itu bisa dihilangkan, ya. Iya. Jadi intinya itu. Jadi terakhir dokter. Jadi virus COVID-19 ini kan tidak akan pernah ada batasnya kapan mereka hilang. Artinya mungkin seperti virus-virus yang lain kan begitu. Mungkin yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah bagaimana bisa agar kesadaran dalam diri masing-masing orang ini bisa tumbuh dan timbul kan begitu. Artinya pencegahannya adalah seperti yang sudah dirumuskan oleh pemerintah bahwa ada 5M, bahkan dokter tadi menambah 1M lagi ya, dengan 3T juga kan begitu. Mungkin ini cukup efektif untuk pencegahan dokter. Jadi kita itu tidak tahu juga sampai kapan ya. Jadi mau tidak mau ya memang kita harus bisa berdamai dengan yang namanya COVID ya. Suatu saat itu kita harus berdamai karena ekonomi juga harus jalan ya. Jadi karena kelaparan juga menimbulkan kematian juga, harus kita pertimbangkan saja. Kalau saya sih begini ya, bahwa ini adalah sebuah kejadian yang penuh hikmah luar biasa. Allah menciptakan ini pasti bukan tanpa rencana ya, dan rencana Allah pasti yang paling baik ya. Jadi kami melihatnya ini adalah satu kondisi yang memang harus kita terima dengan sangat ikhlas ya. Jadi kalau saya yang paling penting adalah bahwa ketika semacam ini kemudian suatu saat juga mungkin belum tentu, bukan hanya penyakit ini saja, penyakit juga TBC dan sebagainya, itu menjadi sebuah budaya nantinya kalau saya ya. Bagaimana agar kita kemanapun ketika keluar sebagainya ya, usahakan dengan masker ya. Ini adalah sebuah pelajaran yang luar biasa. Cuci tangan ya, Muslim selalu wudhu 5 kali ya. Bahkan ada beberapa orang yang mengamalkan setiap kali batal wudhu dan sebagainya, ternyata Allah menjaga benar-benar ya, menjaga orang yang menjaga wudhunya juga termasuk menjaga rezekinya, menjaga dari hal-hal yang berarti. Yang ketiga misalnya termasuk juga membuat jarak itu juga penting. Artinya saya kira kalau saya apapun kondisinya, meskipun suatu saat tidak ada, tak kemudian muncul lagi, ya budaya-budaya ini harus menjadi sebuah budaya masa depan ya. Artinya Indonesia baru ke depan menjadi kebutuhan ya, kebutuhan dok, ya? Itulah kebutuhan benar. Jadi menjadi basic need kita juga ya. Cuci tangan ini terutama yang paling penting, karena kita tidak mesti bahwa tangan yang kita pegang itu selalu bersih Pak ya. Kita misalnya memberikan sesuatu dan sebagainya, ada kemungkinan juga virus maupun bakteri yang lain. Saya kira gitu ya, hikmahnya. Jadi mungkin terima kasih dokter sudah sama-sama banyak memberikan informasi kepada masyarakat bahwa virus corona atau COVID-19 ini memang nyata adanya. Oleh karenanya banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan semua jajarannya untuk bagaimana agar bisa mensekat penyebaran COVID-19 ini bisa tidak masif kan begitu. Sehingga tadi sudah ada langkah-langkah pencegahan, ada 6M. Jadi maskermu melindungiku dan maskerku melindungi kamu kan begitu. Ini harus menjadi budaya baru untuk mencegah penyebaran virus corona. Oleh karenanya terima kasih sudah bersama kami. Mungkin di lain waktu dokter kita akan berbincang lagi mungkin tentang vaksin dan macam-macam ini. Masyarakat butuh banyak edukasi. Memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini mungkin akan lebih efektif karena bisa diputar-putar balik lagi kan gitu dokter. Terima kasih sudah bersama saya di pojok kota Kretek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.